Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel akidah akhlak ya, kelas 9 semester genap ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan bab yang ke-7 ya, yaitu adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Ya, kita mengetahui bersama bahwa adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, mengingat aktivitas ini akan senantiasa kita lakukan setiap hari ya. Jadi adabnya itu harus diperhatikan. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan ya, ini adalah cara berbusana seorang muslim ya. Yang paling penting adalah menutup aurat ya, dan juga rapi serta bersih tentunya ya. Nah, ini adalah gambaran umum saja. Baik, untuk peta konsep kalian cermati ya. Nanti kita akan membahas pentingnya menjaga adab berjalan ya, berpakaian, makan, dan minum. Kemudian kita juga akan mengetahui atau mempelajari dalil-dalilnya ya, mengenai adab berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Kemudian ya, apa itu adab berjalan ya. Kemudian makan, minum, serta berpakaian menurut Islam. Kemudian adab berpakaian menurut Islam ya. Ini semuanya nanti akan kita bahas, serta hikmah ya. Hikmah apa yang bisa kita petik setelah kita menerapkan adab berpakaian, berjalan, dan juga makan dan minum. Oke? Baik anak-anak, ayo kita langsung masuk ke pembahasan. Baik, kalian perhatikan ini gambar ya, silakan. Ini ada beberapa gambar, silakan kalian simak. Ini ada gambar ketika di jalan ya. Kemudian ya, setelah kalian cermati gambar tersebut, tentu kalian punya pertanyaan dalam benak kalian. Nah, ini ya, silakan kalian beri komentar atau buat pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara adab berjalan yang baik? Kemudian bagaimana sih cara makan yang baik? Ya, apakah sampahnya harus dibuang sembarang tempat atau dimasukkan ke tong sampah? Ini adalah bagian dari adab. Silakan kalian bisa memberikan beberapa pertanyaan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, perhatikan. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ya, jadi di Al-Quran, hadis itu jelas ya, banyak perintah untuk kita melakukan adab yang baik. Nah, dalil berakhlakul karimah kalian bisa lihat dalam hadis riwayat Baihaqi ya. Nih bunyinya, mari kita baca bersama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jelas sekali ya, ini dalilnya. Nah, adab dalam berjalan, perhatikan. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan. Ya, baik cara dia mengerjakan kaki, menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas keseharian. Ya, yang dimulai dengan menggerakkan badannya ketika berjalan. Kemudian orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat orang banyak. Kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena kita berjalan menjumpai orang banyak, maka kita pun harus berperilaku yang baik agar terbina hubungan yang damai.
Kemudian ada berpakaian. Ada berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Ya, adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan oleh orang Islam. Ada berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya. Nah ini ya, jadi penting sekali. Kita harus memperhatikan adab berpakaian. Karena pakaian ini merupakan wajah dari seseorang, tampilan luar dari seseorang. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk umat Islam harus menutup aurat. Oke, ya baik. Kita lanjutkan. Adab makan dan minum. Perhatikan. Makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam ya, mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan. Nah, ini penting ya. Memikirkan hal halal haramnya, kemudian tidak berlebihan dalam makan dan minum ya. Tidak tamak dalam makan dan minum, dan harus memperhatikan halal dan haramnya. Ini penting sekali ya. Adab makan dan minum. Jadi kalau kalian makan dan minum, usahakan menggunakan akhlak atau adab yang baik ya. Duduk yang rapi, kemudian tenang, makan yang halal, yang bersih, yang sehat tentunya, dan diawali dengan berdoa serta diakhiri juga dengan berdoa. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Silahkan kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 ya. Pak Guru bacakan artinya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita ketika berjalan tidak boleh menunjukkan kesombongan kita. Ya. Nah, dalam berpakaian kita juga harus menggunakan adab yang baik. Nah, ini kalian perhatikan. Kalian juga bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya. Ini ayat 26 dalil mengenai bagaimana cara kita berpakaian yang baik. Kalian perhatikan, Pak Guru bacakan artinya ya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nih, ya, jadi ketika kita berpakaian juga harus diperhatikan. Namun dalam Islam, pakaian yang paling baik tentunya adalah pakaian takwa. Artinya, ketika kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itulah pakaian yang terbaik bagi umat Islam. Namun demikian, ya, adab berpakaian pun harus tetap kita perhatikan dengan baik, ya. Ya, baik anak-anak semuanya. Selanjutnya, nah ini. Kalian perhatikan, ini dalil adab makan dan minum. Nah, ini ya. Ini ada dalam hadis Sahih Sunan An-Nasai ya. Pak Guru bacakan artinya. Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebihan dan sombong. Ya, ini ya, kulu washrabu watasaddaqu walbasu min khairi israq ya, min khairi israfin wala makhilah. Jadi kita diperintahkan agar kita makan, minum, berpakaian, bersedekah, dan tidak boleh berlebih-lebihan atau bersikap sombong. Paham ya? Ini adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan adab berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Selanjutnya yang C atau yang ketiga adalah adab berjalan menurut Islam. Apa saja sebenarnya ya? Kalian perhatikan ini ya.
Yang pertama, tenang dan sopan. Ya, ketika berjalan tenang dan sopan. Kemudian badan lurus dan kepala sedikit ditundukkan. Berjalan secara normal, menciptakan kenyamanan dalam berjalan, mempunyai tujuan dengan jelas, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Ya. Tidak mencari perhatian dalam berjalan, tidak berjalan dengan sambil makan, berjalan harus fokus dan tidak mendahului orang lain. Ya, kalian perhatikan ini ya. Jadi berjalan pun tidak boleh sambil makan atau makan tidak boleh sambil berjalan. Ini ya, jadi penting sekali. Kalian cermati baik-baik. Oke. Nah, selanjutnya ada berpakaian menurut Islam. Apa saja? Yang pertama, menata niat berpakaian. Berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Berpakaian yang bersih dan nyaman. Model pakaian sesuai jenis kelamin. Tidak berpakaian yang glamor. Berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Ya, itu adalah beberapa ya, adab dalam berpakaian. Ya, kalian bisa lihat lagi, silakan kalian cermati satu persatu dan silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, untuk selanjutnya adab makan dan minum menurut Islam. Apa saja? Yang pertama, sebelum makan dan minum membaca basmalah atau membaca doa. Menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makan dan minum dengan duduk. Menggunakan minum tidak berbicara ya. Menggunakan tangan kanan. Tidak mencela makanan dan minuman. Makan mulai dari pinggir baru ke tengah. Tidak meniup-niup makanan dan minuman. Makan dan minum tidak terlalu kenyang. Dan juga mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah atau berdoa. Inilah beberapa adab dalam makan dan minum. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Silakan kalian cermati kembali. Ini adalah adab makan dan minum. Nah, selanjutnya perhatikan hikmah ketika kita beradab dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum apa saja? Yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat, dapat menjauhi sifat ceroboh atau ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Yang kelima, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku tentunya ya. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Kemudian mewujudkan perlakuan ya lebih baik dari orang lain. Nah, ini. Kemudian yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Dan yang kesembilan, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ada. Jadi hikmahnya itu banyak sekali ya kalau kalian menerapkan adab dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Oke anak-anak, setelah ini silahkan kalian kerjakan evaluasinya ya. Semoga apa yang tadi Pak Guru sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Silahkan bisa kalian baca, kemudian kalian kerjakan. Baik, kalau kalian nanti ada pertanyaan, bisa silahkan kalian isi dalam kolom komentar di video ini. Atau nanti kalian bisa langsung menghubungi Pak Guru. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan dengan baik. Dan pesan Pak Guru, silakan kalian terapkan adab dalam berjalan, berpakaian, ya, makan dan minum.
agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini, dan jangan lupa silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.